saya Rima Arini Novrianti, NIM 120180041 dari Prodi Biologi TPB 38. Kenalkan, nama saya Inaza Salsabila, NIM 120260080 dari Prodi Farmasi TPB 38. Perkenalkan, nama saya Frigia Rafilia Anesti dengan nomor NIM 12018000044 dari Prodi Biologi TPB 38. Perkenalkan, saya Maria Tananda Tias Asnaningsih dengan NIM 120180047. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afrizal dengan NIM 120180045 dari Prodi Biologi dan dari kelas TPB 38. Kenapa ya ketinggian dalam permukaan air mempengaruhi kecepatan air ketika mengalir? Coba ingat, dalam keadaan penuh, lubang mana yang mengeluarkan air dengan cepat? Yaitu lubang yang berada pada tepi bawah. Karena ketinggian air di dalam bak penampungan sangat berpengaruh terhadap kecepatan air yang keluar. Hal ini disebabkan karena, yang pertama, ketika lubang berada di tepi atas, maka air akan mengalir keluar dengan kecepatan kecil. Yang kedua, ketika lubang berada di tepi tengah, air akan mengalir keluar dengan kecepatan sedang. Yang ketiga, ketika lubang berada di tepi bawah, air akan mengalir keluar dengan kecepatan tinggi. Perbandingan antara tangki air bocor dalam keadaan air tenang dan tangki bocor dalam keadaan air yang tidak tenang, maka air di dalam bak penampung dengan kondisi air yang tenang maka akan menyembur dengan konsisten, sedangkan air yang dalam tangki dengan keadaan yang tidak tenang akan menyembur atau mengeluarkan dengan tidak konsisten. Alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama, botol air mineral bekas 1500 ml. Yang kedua, paku. Yang ketiga, gunting. Dan yang terakhir, isolasi hitam. Tahap pertama, lubangi botol menggunakan paku. Untuk bagian botol yang dilubangi, diukur terlebih dahulu letak dari lubang dengan cara mengukur dari ketinggian dasar botol. Tahap kedua, tutup lubang yang telah dibuat menggunakan isolasi hitam. Tahap ketiga, buka tutup botol agar tekanan dari luar masuk, sehingga air keluar. Tahap keempat, isi botol dengan air hingga penuh. Tahap yang terakhir, buka isolasi hitam secara perlahan hingga air keluar dan hitung waktu serta debitnya. Selanjutnya, kita akan membuktikan persamaan teorema Torricelli dengan menerapkan persamaan hukum Bernoulli. Telah diketahui bahwa persamaan hukum Bernoulli yaitu P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Dari persamaan tersebut, kecepatan pada benda satu yang disimbolkan V1 dianggap bernilai 0 karena luas lubang kebocoran jauh lebih kecil dibandingkan luas wadah. Permukaan air dalam wadah akan turun secara perlahan sehingga habis. Sehingga persamaannya dituliskan sebagai berikut. P0 ditambah rho GH1 ditambah 0 sama dengan P0 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Selanjutnya, simbol-simbol yang sama seperti rho GH1 ditambah rho GH2 dan P0 disatukan pada ruas yang sama, yaitu pada ruas kiri. Lalu P0 akan hilang karena P0 dikurang P0 sama dengan 0. Simbol yang tersisa yaitu rho GH1 dikurang rho GH2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat. Karena ruas kiri yang berbeda hanya simbol H1 dan H2, maka penulisan disederhanakan menjadi rho GH buka kurung H1 dikurang H2 tutup kurung sama dengan setengah rho V2 kuadrat. Kemudian, rho di ruas kiri dan rho di ruas kanan saling menghilangkan, sehingga menjadi G
buka kurung H1 dikurang H2 tutup kurung sama dengan setengah V2 kuadrat. Kemudian konstanta setengah dikali silang dengan ruas kiri sehingga menjadi V kuadrat sama dengan 2GH. Selanjutnya, karena V memiliki pangkat 2 dalam hal ini, apabila ruas kiri berpangkat 2, maka ruas kanan akan berubah menjadi akar. Sehingga pangkat 2 yang ada di ruas kiri akan hilang seperti V2 sama dengan akar 2GH. Sehingga V2 sama dengan V. Jadi, kita sudah mendapatkan persamaan teorema Torricelli atau tangki air bocor, yaitu V sama dengan akar 2GH. Dengan V sama dengan kecepatan satuan meter per second, G sama dengan percepatan gravitasi satuan meter per second kuadrat, dan H sama dengan ketinggian permukaan air terhadap lubang satuan meter. Jika dilihat dari persamaan berikut, faktor yang mempengaruhi kecepatan air ketika mengalir keluar yaitu ketinggian permukaan air dalam wadah di atas lubang itu. Konsep teorema Torricelli, bak penampungan air atau tangki air yang semula tidak ada kebocoran, kemudian mengalami kebocoran. Besar energi kinetik air yang menyembur keluar dari lubang tangki sama dengan besar energi potensialnya. Dengan begitu, kecepatan air pada lubang semburan sama dengan air yang jatuh bebas dari batas ketinggian air. Sehingga semakin besar perbedaan ketinggian lubang dengan batas ketinggian air, maka akan semakin cepat kecepatan semburan airnya. Kesimpulannya, berdasarkan penjelasan konsep teorema Torricelli bahwa energi kinetik air mengalir keluar dari lubang sama dengan energi potensialnya. Selanjutnya, semakin besar ketinggian permukaan air dengan lubang, maka semakin besar pula kecepatan air mengalir keluar dari lubang. Berdasarkan perbandingan, persamaan energi kinetik dengan energi potensialnya memiliki hasil yang sama dengan penurunan rumus hukum Bernoulli. Kelemahan dari teorema ini ialah teorema ini hanya berlaku jika ujung atas wadah terbuka terhadap atmosfer dan luas lubang jauh lebih kecil dari luas penampang wadah. Kelebihannya, ternyata fenomena tangki air bocor dapat dicari menggunakan prinsip-prinsip fisika dasar, dan dengan begitu kita bisa mengetahui berapa kecepatan air yang keluar dari lubang, serta waktu yang dibutuhkan untuk air mengalir menggunakan persamaan yang dibuat secara sederhana. Dan yang terakhir untuk sarannya, fenomena ini sangat dasar dan belum ada pengembangan teknologinya. Tetapi, dalam fenomena ini memiliki potensi yang sangat besar sehingga mampu menghasilkan terobosan inovasi yang baru.